menepis mindset bahwa keberadaan kita ini hanya sebagai pelayan. Perlu kita tinjau kepada ilmu hakikat ya, bahwa pada dasarnya memang dalam fikih itu ada kewajiban kepada suami, kewajiban taat, apalagi dalam kitabnya Imam Nawawi yang amat masyhur, yaitu adalah Qurratul Uyun, Qutulijan. Kita disebutkan di situ afdolul amaliyah bagi seorang istri adalah membahagiakan suaminya, menuruti suaminya, taat kepada suaminya, tidak nusyus, tidak menolak perintah ketika misalnya memang di situ dia mampu. Di sini kita fikihnya, tapi suami juga di situ memiliki kewajiban ya, kewajiban nafkah, kewajiban untuk mengayomi, kewajiban untuk muasyarah bil ma'ruf, sehingga harusnya berkorelasi dengan baik. Lalu kemudian jika kita menilik hakikatnya bahwa sesungguhnya keberadaan kita di dunia ini adalah melayani perintah Tuhan. Jadi ketika kita bersuami, kemudian kita melayani suami kita, niatkan untuk melayani perintah Tuhan, untuk melayani perintah Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya saya ini diutus Allah, saya ini diberikan perintah oleh Allah melalui syariatnya untuk menuruti suami, untuk berbuat baik kepada suami. Jika kita menyadari bahwa kebaikan yang kita lakukan ini tidak digantungkan pada sisi kemanusiaan, manusia yang bisa salah, bisa benar, bisa adil, bisa fasik, kita menggantungkan apa yang kita lakukan ini adalah untuk melayani perintah pencipta kita sendiri, maka akan lebih mudah ikhlas, akan lebih mudah menyadari bahwa meskipun saya ini tidak mendapatkan timbal balik yang seharusnya, tapi saya ini melayani perintah Tuhan kok, dan melayani perintah Tuhan itu tidak akan pernah rugi. Ini harus ada tanamkan seperti itu supaya ikhlas lebih mudah. Karena kadang ketika kita menanamkannya melayani kemanusiaan yang kadang dia itu bisa memberikan timbal balik yang seimbang, atau kadang dia itu kurang adil lah, akan stres, akan sulit. Karena manusia ini makhluk khata wa nisyan, ada baiknya ada buruknya. Yang penting kita kalau misalnya ingin lebih ikhlas, ingin mudah ikhlas, harus kepada hakikat. Sebab pernah dijelaskan ya bahwa sesungguhnya ibadah suami istri itu memang istri itu afdol untuk melayani suami dengan baik. Tapi sebetulnya ibadahnya itu sendiri-sendiri, hisabnya sendiri-sendiri. Misalnya suaminya fasik, istrinya solehah. Suaminya ini kurang baik, tapi istrinya solehah. Istrinya baik, maka nanti di surga, di akhirat pun yang mendapatkan pahala kebaikan itu adalah istrinya. Suaminya akan ada hisab sendiri. Ketika dia menjadi suami yang tidak bertanggung jawab, suami yang kurang baik, suami yang bahkan KDRT kepada istrinya, akan ada hisabnya sendiri. Ketika istrinya ini melayani perintah Tuhan sekalipun tidak direspon dengan baik, sekalipun tidak mendapatkan muasyarah bil ma'ruf. Sehingga ketika seorang perempuan mengaktifkan, juga mengetahui sisi hakikat dari perintah itu, meniatkannya bahwa saya ini melayani suami karena saya diutus oleh Allah, bahwa perempuan itu diutus melayani suaminya. Lalu bagaimana? Apakah hanya menjadi pelayan saja? Apakah tidak diperbolehkan untuk melakukan hal lain? Ini nanti tergantung kompromi, karena begitu pula dalam rumah tangga kan ada kewajiban hak, tapi ada juga muasyarah bil ma'ruf. Muasyarah bil ma'ruf di sini tergantung urufnya memang. Banyak yang mensyarahi wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Muasyarah bil ma'ruf memang tergantung urufnya, tergantung adat di daerah tersebut. Tapi tetap saja muasyarah bil ma'ruf ini menuntut kesalingan antar kedua belah pihak, menuntut kompromi yang baik, menuntut komunikasi yang efektif, menuntut konflik yang sehat, hubungan yang tidak saling mendiskriminasi, tapi saling menjunjung satu sama lain, saling kesediaan untuk mengemban tanggung jawab bersama, sehingga tidak timpang tindih. Karena aturan fikih itu sebetulnya untuk kemaslahatan manusia. Meski terkadang kemaslahatan ini menurut sosial dan budaya berbeda-beda, oleh karena itu hukum fikih itu banyak sekali khilafnya. Seperti halnya Imam Syafi'i memaparkan bahwa kewajiban nafkah itu mutlak dibebankan kepada suami, sandang pangan papan. Itu mutlak adalah kewajiban suami, dan perempuan ini kewajibannya hanya menuruti suami dan juga
melahirkan. Bahkan ketika menyusui dan perempuan tersebut meminta upah dari ujroh, dari menyusui anaknya tersebut, suami harus memberikannya. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab suami itu sebetulnya sampai sebegitunya. Namun di kalangan kita, menurut sosial dan budaya Indonesia ini, justru perempuanlah yang melayani dan juga melakukan tugas-tugas domestik. Ini sesuai dengan madhabnya Imam Malik yang mengatakan bahwa kewajiban perempuan itu ya sesuai dengan adat di daerahnya. Kalau misalnya adatnya dia yang melayani suami dalam segi rumah tangga, maka perempuan tersebut kewajibannya demikian. Namun nafkah tetap menjadi tanggung jawab suami. Kalau Imam Syafi'i enggak, bahkan melayani rumah tangga dalam artian memasak, mencuci, itu tanggung jawab suami semua dalam konteksnya madhab Imam Syafi'i. Di sini menunjukkan bahwa sebetulnya perempuan itu ada untuk dilindungi. Muasyarah bil ma'ruf itu ada untuk melindungi perempuan dengan kompromi, dengan tanggung jawab yang baik. Sehingga kesadaran ini harus ada pada dua belah pihak, bahwa perempuan menuruti suaminya dan suami betul-betul memberikan tanggung jawab yang baik serta muasyarah yang baik kepada istrinya. Lalu itu tadi, kalau misalnya memang ada keinginan perempuan ini berkiprah di luar, yang penting ada komprominya, yang penting ada komunikasi yang efektif, yang penting ada kerelaan, maka sudah selesai. Jadi sebetulnya kita tidak hanya diciptakan untuk melayani, tapi kita juga memiliki kesempatan yang sama sebagai seorang individu yang merdeka, sebagai seorang manusia yang berpikir, sama-sama memiliki kesempatan untuk bermanfaat di ranah-ranah yang mungkin lebih luas lagi, tidak hanya perkara domestik rumah tangga saja, begitu.